Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, dengan materi kita yaitu surat Al-Lahab. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Al-Lahab itu merupakan surat yang ke-111. Surat ini diturunkan dikhususkan untuk peringatan kepada Abu Lahab dan istrinya. Surat ini mempunyai jumlah ayat yaitu sebanyak 5 ayat. Surat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka dari itu disebut dengan surat Makkiyah. Nah, surat ini diturunkan setelah surat An-Nasr. Nah, nama Al-Lahab ini diambil dari ayat pertama yang artinya gejolak api. Marilah kita membaca surat Al-Lahab bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, setelah itu kita akan membaca artinya ya. Pertama itu artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat itu binasalah. Tabat yada itu kedua tangan. Abi lahabi wa tab. Nah, abi lahabi berarti kebinasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kemudian yang kedua, tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ma'agna itu tidaklah berguna. Anhumaluhu, harta bendanya yang dia miliki, wa makasab, dan apa yang dia usahakan. Jadi semua hartanya, semua usahanya itu tidak berguna apa-apa. Kemudian saya slana ronda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Saya slana naron itu api. Nah, api yang bergejolak, Datalahab tuh. Kemudian ayat keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, begitu pula istrinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, itu diibaratkan istrinya itu membawa kayu bakar karena istrinya ini suka menfitnah Nabi Muhammad. Dia menyebarkan ujaran yang kurang baik pada orang-orang, bahwasanya dia menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu kurang baik, Nabi Muhammad itu berbohong, Nabi Muhammad ini itu. Nah, semua itu yang tentang kejelekan-kejelekan. Padahal Nabi Muhammad berdakwah dengan baik, dengan sopan, ucapannya tidak pernah menyakitkan orang lain. Nah, itu maka dari itu istrinya ini dikasih lukop, dikasih gelar yaitu pembawa kayu bakar karena dia termasuk istri yang suka memfitnah Nabi Muhammad. Nah, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya itu nanti ada tali yang disabut. Jadi dipintal di sini, sampai nggak bisa di tali yang nggak bisa dilepas tuh nanti tuh. Itu sudah dijelaskan di surat Al-Lahab. Jadi sebelum Abu Lahab dan istrinya ini meninggal dunia di akhirat nanti, nah ini surat ini sudah ada. Padahal mereka berdua masih hidup, tapi ini sudah ada karena Nabi Muhammad ini meminta
pertolongan kepada Allah. Kemudian turunlah surat ini untuk memperingatkan itu kepada Abu Lahab. Surat ini asbabun nuzulnya, sebab nuzul itu diturunkan, sebab diturunkannya surat ini itu karena saat Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa untuk berdakwah, Abu Lahab datang untuk mencela dakwah Nabi Muhammad. Pencelanya gimana ya? Ini ada yang dikemukakan oleh Bukhari dan lainnya. Ini pada suatu hari Rasulullah naik gunung Sofa lalu berseru, "Mari berkumpul pagi ini." Nah, kemudian orang-orang Quraisy pun berkumpul. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika saya memberi kabar bahwa musuh akan datang besok pagi atau sore hari kepada kalian? Nah, apakah kalian tidak membenarkanku?" Nah, kamu percaya nggak sih? Nabi Muhammad tuh bilang, aku mau ngasih tahu nih, besok nih musuh kita itu akan datang, kalau nggak pagi mau sore. Nah, terus Nabi Muhammad bilang, kira-kira kamu percaya nggak apa yang aku omongkan? Kira-kira kamu membenarkan nggak apa yang aku omongin? Nah, itu kata Nabi Muhammad. Kemudian mereka, orang-orang yang berkumpul itu menjawab, "Ya, tentu kami membenarkanmu, wahai Rasulullah." Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah orang pemberi peringatan kepada kalian bahwa azab yang dahsyat akan datang." Nah, kemudian Abu Lahab ini berkata, "Binasalah kau, wahai Muhammad. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami di sini?" Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan, setelah Abu Lahab tadi bertanya kepada Rasulullah, itu tadi surat Al-Lahab ini turun. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, sampai akhirat surat. Nah, ketika Abu Lahab tadi bertanya kepada Rasulullah itu, karena Abu Lahab ini mencela dan mengolok-olok Nabi ya, dia nggak percaya, dia tidak percaya atas apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, itu turunlah surat Al-Lahab ini. Nah, berkenaan dengan peristiwa tersebut menerangkan bahwa binasalah orang yang mencela dan menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dari kandungan surat Al-Lahab ini merupakan cerita tentang paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, yang memusuhi beliau. Abu Lahab ini punya nama asli yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun ia lebih dikenal dengan nama Abu Lahab karena wajahnya yang memerah seperti api. Abu Lahab adalah orang-orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Dia sering menyakiti Nabi Muhammad sehingga Allah melaknatnya dalam satu surat, yaitu surat Al-Lahab, karena seringnya Abu Lahab ini mencelakai Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Maka sama Allah ini sudah dibinasakan sebelum si Abu Lahab ini meninggal dunia. Diturunkanlah surat Al-Lahab ini. Ayat kedua ini menjelaskan bahwasannya Abu Lahab tidak akan menolongnya di akhirat kelak. Tuh, hartanya Abu Lahab ini nggak bisa nolong Abu Lahab di akhirat nanti. Pada ayat ketiga itu menjelaskan tentang hukuman bagi Abu Lahab dan istrinya, yaitu neraka. Nah, karena Abu Lahab selalu menghina, menyakiti Nabi Muhammad serta kaum muslimin pada waktu itu pekerjaan Nabi Muhammad setiap hari itu seperti itu, mengganggu Nabi Muhammad, mencela orang-orang muslim itu. Kemudian ayat keempat dan kelima ini menceritakan bahwa istri Abu Lahab yang bernama Arwah atau disebut dengan Ummu Jamil itu
ikut serta membantu Abu Lahab kan, membantu suaminya kan. Nah, itu juga menentang dakwah Nabi. Maka dia itu disebut dengan pembawa kayu bakar itu, karena dia suka menyebarkan fitnah kemana-mana, mengatakan pada orang-orang tentang yang jelek-jeleknya Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu istri Abu Lahab itu nanti akan memakai kalung dari api yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta tuh jadi kayak tangan dibentangkan kayak gitu loh, dikali 70 itu panjangnya tali dari api. Bayangkan nanti istrinya si Abu Lahab ini akan dikenai balasan seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan Ustazah tentang surat Al-Lahab ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.